Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai Dahsyat bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyeluh KB Kecamatan Masaran. Hadir bersama kami yang pertama PLT Koordinator Penyeluh KB Kecamatan Masaran, Mbak A. Sawitri Listianing Tias SS. Apa kabar Mbak Sawitri? Baik Mbak Rara, dipanggil Mbak Agnes gitu aja. Oh Mbak Agnes, ya, Agnes Sawitri gitu ya. Terima kasih, kabarnya baik hari ini. Luar biasa, terima kasih kehadirannya di studio. Dan yang kedua adalah Penyeluh KB Kecamatan Masaran, Mbak Puryanti AMD. Apa kabar Mbak Yanti? Baik Mbak Ayara, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kehadirannya di studio. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di LPPL Buana Sragen.com. Baik Mbak Agnes, Mbak Yanti, kita bahas mengenai Dahsyat. Nah, sebenarnya Dahsyat ini program seperti apa begitu dan awal mulanya seperti apa? Monggo silakan. Baik, sedikit bercerita berarti ini ya. Karena ditanya awal mula berarti harus bercerita ya Mbak Rara gini. Jadi Indonesia itu kan seperti mungkin sudah didengar juga oleh pendengar bahwa negara kita termasuk negara yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Dan kondisi stunting ini dianggap akan mengancam kualitas generasi kita di masa depan seperti itu. Nah, kalau kita melihat di tahun 2024 ternyata stunting yang sebenarnya menjadi program strategis nasional ini kan sudah sejak tahun 2021 dicanangkan untuk dicek diberantas gitu istilahnya ya, diturunkan seperti itu. Tapi ternyata di 2024 yang targetnya itu bisa turun di angka 14%, ternyata sampai akhir 2024 itu masih di angka 21,5. Jadi masih tinggi sekali. Akhirnya dengan kondisi seperti itu tahun ini nih tahun 2025 sedikit bercerita ya jadinya ya. Targetnya akhirnya dibuat lebih rasional. Bisa turun di angka 18% harapannya nanti di akhir tahun. Seperti itu. Artinya ini dianggap penting soal stunting ini untuk benar-benar dilakukan penurunan pencegahannya seperti itu. Nah, permasalahannya kan sebenarnya kalau kita bicara soal stunting berarti masalahnya bukan karena kurangnya asupan gizi. Tahun-tahun sebelumnya sudah banyak pemberian stimulan-stimulan program gitu ya yang untuk menurunkan stunting ini dalam bentuk bantuan-bantuan gizi, tapi ternyata ini juga belum turun secara signifikan seperti itu. Artinya ada masalah juga dalam hal pengetahuan, pola asuh dan juga akses terhadap makanan bergizi. Nah, disinilah kita harapannya program ini bisa masuk untuk bisa berperan serta dalam penurunan stunting seperti itu. Nah, program ini sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun kemarin, Mbak Rara. Jadi sejak presiden sebelumnya, di mana pada saat itu BKKBN kan menjadi koordinator untuk pelaksana percepatan stunting seperti itu. Nah, ada beberapa program yang dimunculkan, harapannya bisa terintegrasi gitu ya dengan program-program yang lain. Nah, salah satunya ada program Dahsyat ini. Jadi Dahsyat ini Dapur Sehat Atasi Stunting gitu. Jadi semacam akronim ya, seperti itu. Nah, program ini muncul sebagai bentuk program intervensi yang berbasis keluarga dan masyarakat. Tujuannya untuk membantu keluarga yang berisiko stunting, khususnya itu ibu yang hamil, yang termasuk keluarga risiko stunting tadi ya Mbak, itu ibu hamil, kemudian ibu menyusui dan juga balita. Nah, keluarga-keluarga ini harapannya bisa mendapatkan pangan bergizi seimbang dengan biaya yang terjangkau serta juga mendapatkan edukasi tentang gizi seperti itu. Nah, program ini memanfaatkan sumber-sumber daya lokal seperti ada posyandu, kemudian ada kader dan juga dapur-dapur komunitas yang sudah ada di masyarakat. Kemudian untuk peluncuran dan implementasi Dahsyat ini sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa program kampung KB, jadi kampung keluarga berkualitas yang ada di wilayah yang menjadi fokusnya program BKKBN seperti itu. Di Sragen setiap kecamatan hampir semua desa sekarang sudah memiliki kampung KB seperti itu ya. Jadi ini Dahsyat ini berfokus di wilayah kampung KB seperti itu. Nah, bentuk kegiatannya apa? Bisa dalam bentuk dapur umum komunitas, kemudian dalam bentuk pelatihan-pelatihan pengolahan makanan sehat, juga pembagian makanan bergizi serta edukasi tentang gizi seperti itu Mbak Rara. Ya berarti sebenarnya program sudah lama ada. Ya, sudah berjalan cukup lama. Gitu ya. Nah, untuk tujuannya sendiri nih ke Mbak Yanti nih, tujuan utama dari Dahsyat sendiri dalam mengatasi stunting seperti
seperti apa ini? Oke, Mbak Rara, baik. Tadi kan seperti yang diutarakan Ibu Safitri nggih, tadi tujuan itu untuk meningkatkan asupan gizi keluarga berisiko stunting melalui penyediaan makanan sehat, bergizi dan terjangkau dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi untuk mengatasi stunting biasanya anak kalau sudah stunting berarti makanannya kurang, harus beli makanan-makanan yang kayak mahal kayak gitu, padahal hanya dengan memanfaatkan dari produk lokal aja bisa untuk mengatasi stunting tersebut gitu Mbak. Terus untuk yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makanan sehat, memanfaatkan potensi lokal seperti bahan pangan yang tersedia di sekitar kita, terus memberdayakan masyarakat gitu ya Mbak. Gitu ya, berarti untuk memberikan pemahaman juga nih ternyata bagi orang tua kalau anaknya terkena stunting tadi, untuk mencukupi gizi tidak harus dengan makanan yang mahal begitu ya, yang kayak harus nyarinya salmon di luar negeri gitu ya. Enggak seperti itu juga. Ternyata di lingkungan sekitar kita juga bisa untuk mencukupi kebutuhan gizi dari keluarga ataupun anak kita yang terkena stunting begitu ya. Wah, ini luar biasa ini berarti ya, dapur sehat atasi stunting. Kalau sasarannya sendiri nih, sasaran yang utama dari program DASHAT ini seperti apa ini Mbak Agnes? Nah, kalau kita bicara soal sasaran, tadi saya sempat menyebutkan tentang keluarga berisiko stunting. Jadi keluarga berisiko stunting ini sebelumnya kami sampaikan dulu bukan berarti ini keluarganya punya anak stunting gitu ya. Tapi keluarga yang memiliki risiko melahirkan anak stunting. Itu terdiri dari apa ini? Sasaran mana saja keluarga yang termasuk keluarga risiko stunting gitu ya. Yang pertama itu ibu hamil, ibu yang menyusui, keluarga yang memiliki baduta ataupun memiliki balita. Nah, keluarga-keluarga ini yang disebut dengan keluarga risiko stunting. Nah, inilah yang menjadi sasaran dari program DASHAT tadi, Mbak Rara. Khususnya keluarga-keluarga risiko stunting yang berada dalam kondisi yang kurang mampu, seperti itu. Nah, harapannya adanya program DASHAT ini bisa diberikan kepada sasaran-sasaran ini dalam bentuk kegiatan, misalnya pelatihan memasak, kita berikan penyuluhan tentang gizi, kemudian kita berikan pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, seperti itu. Seperti itu Mbak Rara. Terus tujuannya itu tentunya nantinya tidak hanya mencegah atau menanggulangi stuntingnya saja, tapi juga harapannya nanti kita bisa menciptakan keluarga yang lebih berdaya, mandiri dalam hal pangan dan juga kesehatan. Seperti itu. Itu sasaran tadi kan sasaran langsung ya Mbak ya. Jadi sasaran langsung dari DASHAT itu keluarga yang berisiko stunting, terutama yang mungkin dalam kondisi keluarga yang kurang mampu. Nah, kemudian ada lagi sasaran yang lain, yakni kader kesehatan, terus kemudian dari kelompok-kelompok dasawisma dan juga masyarakat sekitar yang diharapkan juga bisa menjadi sasaran pendukung dalam hal pemberian edukasi, kemudian berikan penyuluhan dan juga sebagai pelaksana program seperti itu. Gitu ya. Ini luar biasa berarti ya. Dalam DASHAT tadi diajarin pelatihan memasak juga. Iya, ada pelatihannya. Jadi yang selama ini sudah berjalan misalnya di Kampung KB gitu ya, itu ada program-program pelatihan pembuatan menu makanan bayi seperti itu. Jadi pelatihan pemberian makanan bayi untuk bayi dan anak ya, pemberian seperti itu. Itu ada pelatihannya. Jadi kita berikan edukasi tentang kalau kita misalnya memberikan makanan pada anak, apakah harus dengan untuk mendapatkan gizi yang adekuat, apakah harus yang tadi yang mahal-mahal, ada salmon seperti yang kita lihat mungkin ya di sosmed atau di televisi seperti itu. Padahal itu nanti dalam pelatihan itu kita berikan edukasi tentang sumber-sumber makan yang ada di lokal kita yang itu sebenarnya kaya dengan gizi seperti itu. Tinggal bagaimana pengolahannya. Misalnya di Kampung KB yang ada di pinggir-pinggir waduk Kedung Ombo seperti itu di Sragen ya, itu kan mereka banyak sekali nelayan-nelayan penghasil ikan-ikan lokal di situ. Nah, itu kita berikan pelatihan misalnya pembuatan ini nugget ikan seperti itu, atau mungkin dibuatkan keripik ikan, atau dibuat aneka jenis makanan lain yang itu bisa mudah dikonsumsi oleh anak ataupun ibu hamil seperti itu. Biar nggak monoton ya itu aja gitu. Dan kita berikan pelatihannya supaya keluarga berdaya, tidak hanya menjadi konsumen beli nugget nih di toko frozen food, tapi sebenarnya kita bisa bikin sendiri dari water, dari ikan-ikan yang ada di waduk seperti itu. Jadi mensejahterakan warga juga dong saat ini juga ya berarti ya.
dengan apa namanya tadi memberikan pelatihan untuk memasak, mereka juga bisa menjadi produsen sendiri gitu Iya, ya, hasil jadi, olahannya sendiri. Selain dimakan makanannya sendiri bisa dijual juga. Wah. Dimakan sendiri mencegah stunting, tapi juga dijual, artinya ada nilai ekonomisnya di situ, peningkatan Oh gitu ya. pendapatan Mencegah keluarga. stunting untuk dompet. Betul sekali. pencegahan stunting di dalam dompet kita. Aduh, jadi ini memang program yang luar biasa begitu ya. Selain bisa mencegah keluarga yang berisiko stunting untuk menjadi stunting begitu, dan juga bisa menjadikan keluarga ini semakin sejahtera karena diberikan kemampuan atau diberikan ilmu untuk membuat sesuatu yang bisa dijual kembali begitu, tidak hanya dikonsumsi sendiri. Wah, luar biasa ini. Kalau mengenai peranan sendiri nih, bagaimana nih peranan keluarga dalam pelaksanaan dasar ini? Monggo ke Mbak Yanti. Baik Mbak Rara, peran keluarga dalam program dasar ini sangat penting sekali nggih Mbak, karena keluarga adalah aktor utama dalam memastikan kecukupan gizi anggota rumah tangga, terutama ibu dan anak. Ada beberapa kunci dalam mendukung keberhasilan program dasar. Yang pertama yaitu menyediakan makanan bergizi di rumah, mengolah, menyajikan makanan sehat sesuai pedoman gizi seimbang. Kadang kan kita itu ya Mbak, enaknya kalau bekerja itu beli kayak gitu Mbak. Sedangkan masakan yang dijual di lingkungan itu kadang kan tidak memperhatikan gizi, kayak beli soto. Itu kan anak suka nggih. Nah, ternyata di soto itu hanya ada beberapa suwir daging, terus cuman air aja kayak gitu. Kalau rasanya enak. Iya. Tapi kalau kita bikin sendiri, otomatis di dalam masakan itu kita tahu proporsi gizi yang dikasihkan untuk si anak kayak gitu. Penghuninya banyak kalau kita masak sendiri. Iya. Kalau saya itu kayak 5 ya Mbak. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan gizi, aktif mengikuti penyuluhan gizi, kelas pengasuhan. Kalau di kita itu ada yang namanya BKB juga nggak Mbak, Bina Keluarga Balita, yang diselenggarakan oleh kader atau posyandu, termasuk memberikan ASI eksklusif, MPASI yang tepat, serta stimulasi tumbuh kembang. Menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi rumah tangga untuk mencegah penyakit yang dapat memperburuk status gizi anak. Yang keempat yaitu berpartisipasi dalam pengelolaan dapur sehat, seperti menjadi relawan, membantu memasak atau menyumbang bahan makanan, dan menjadi teladan untuk keluarga kita. Bisa juga berarti ya kita ikut menyumbang begitu ya. Berarti mungkin di sini lagi masak apa gitu, aku punya ini gitu, bisa dibawa juga gitu berarti. Atau seperti apa menyumbangnya? Ada program, misalnya ada program pas masak mau bikin soto gitu ya. Wah, aku punya ini nih kecambah nih, mau dibawa gitu, bisa. Oh gini Mbak, kayak yang disampaikan Mbak Witri tadi nggih, Mbak Agnes Sawitri tadi kan di kita ada yang namanya kampung keluarga berkualitas nggih. Nah, di situ harapannya juga ada dapur umum itu loh Mbak. Kalau di Sepat itu dulu sudah ada, biasanya kalau PMT itu kan kader, misalnya posyandu ini kader yang memasak kayak gitu toh. Kemarin itu pernah dipraktekkan itu memasaknya di dalam satu dapur aja, yaitu di Sepat itu. Nah, kemarin di Kampung KB Sepat itu. Nah, bahan makanan itu bisa dari masyarakat, misalkan si A punya bayam kayak gitu toh, dibawa di dapur itu untuk dimasak, nanti bisa dijadikan untuk PMT kayak gitu. Ya, misalnya di sana punya lele, ada yang punya lele banyak kayak gitu Mbak, itu bisa nanti ada masyarakat yang mau menyumbangkan untuk dijadikan PMT buat anak yang terkena dampak stunting atau beresiko stunting. Jadi membangun ketahanan pangan lokal juga ya kalau seperti itu. Betul. Jadi bisa bareng-bareng gitu ya, sama-sama. Wah, ini berarti memang semuanya harus berperan aktif dalam program dasar ini. Tidak hanya dari pemerintah saja dengan programnya, tetapi juga dari masyarakat sekitar yang akhirnya itu tadi kesadarannya tuh mulai ada gitu ya, untuk bareng-bareng kita mewujudkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang bebas stunting, untuk
setidaknya minimal di wilayah terdekatnya Iya, dulu gitu ya. Waduh. Ini kalau mengenai kegiatan, apa saja nih kegiatan yang dilakukan dalam program Dasat ini, Mbak Agnes? Ya, kalau kegiatan di Dasat itu ada banyak sebenarnya dan setiap wilayah itu pasti memiliki kegiatan. Kalau Dasatnya sudah jalan ya Mbak Rara, itu ada penekanannya sendiri-sendiri, ada kekhasannya sendiri. Kayak seperti tadi di Sepat, ada penyediaan makanan bergizi, ya kan? Mereka menjalankan kegiatan penyediaan makanan bergizi yang itu dilaksanakan oleh warga yang ada di wilayah Kampung KB tadi, kemudian ambil bahannya juga dari wilayah seperti itu. Nah, itu salah satu kegiatannya. Kemudian ada lagi kegiatan edukasi gizi dan juga kelas pengasuhan. Jadi selain tadi penyediaan makanan bergizi, kita juga berikan edukasi pada sasaran keluarga. Jadi tidak hanya disediakan makan saja, tapi juga diberikan peningkatan kemampuan atau pengetahuan tentang gizi seperti itu. Seperti apa sih kalau yang namanya anak baduta, gizi yang dibutuhkan apa saja dengan porsi yang seperti apa, seperti itu. Dan juga ada kelas pengasuhannya di situ. Kalau tadi disebutkan juga bahwa ada yang namanya Bina Keluarga Balita. Nah, Dasat berkolaborasi di sana dengan materi tentang edukasi gizi pada kelas pengasuhan seperti itu. Terus kemudian juga tadi pemanfaatan pangan lokal. Kalau tadi dicontohkan di Sepat memanfaatkan pangan lokal yang dihasilkan oleh wilayah sekitar. Misalnya kebetulan ada kebunnya, ada kebun bayam, ada kebun kangkung seperti itu, atau mungkin ada yang punya peternakan lele seperti itu. Jadi itu dimanfaatkan. Mungkin juga ada wilayah tertentu yang punya pengusaha tahunya banyak nih, UMKM-nya. Nah, itu dia menggunakan itu. Terus kemudian kalau yang di Kampung KB yang di wilayah Sumber Lawang ya, yang kami secara pengalaman kami sudah pernah melihat gitu dan menjalankan bersama, itu karena di dekat sama waduk, mereka ada penghasilkan ikan, kemudian mereka bisa memanfaatkan pangan lokal di situ. Jadi harapannya apa? Warga itu paham bahwa yang namanya makanan bergizi kita tidak perlu harus dengan biaya yang tinggi. Kita bisa kok hasilkan sendiri, produksi sendiri, budidaya lele dalam ember. Nah, seperti itu kan juga itu nantinya akan menghasilkan pangan lokal untuk keluarga seperti itu. Itu salah satu yang menjadi bagian dari program Dasat kegiatannya. Terus kemudian ada lagi Dasat yang berbasis sosial dan usaha, baik kegiatan sosial, komersial maupun campuran. Ya, ada ekonomisnya, cari untung, tapi juga itu pengembangan, ada pemberdayaan masyarakat sekitar seperti yang tadi disampaikan di Kampung KB Sepat ya Mbak. Itu sudah ada tuh penyediaan Dasatnya bergerak dalam hal penyediaan pangan untuk PMT di wilayah sekitar seperti itu. Itu ada yang dijual juga kan ya? Ada yang dijual juga, tapi juga ada yang memang itu untuk penyediaan PMT yang di puskesmas seperti itu. Terus kemudian juga kegiatan yang lain dalam Dasat itu diberikan konseling gizi dan juga pemantauan pertumbuhan. Nah, ini tadi kita melibatkan sumber daya lokal, kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan, kemudian juga dari ahli gizi seperti itu. Di sana pada saat kegiatan penimbangan seperti itu, di situ ada konseling gizinya juga seperti itu, dan ada pemantauan seperti itu. Terus kemudian ada lagi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kader. Otomatis pada saat program ini berjalan, kader dan juga pihak-pihak yang terlibat di situ pasti akan ada peningkatan kapasitas kemampuan mereka dalam hal pengelolaan kegiatan ataupun pengelolaan program seperti itu. Juga penting dalam kegiatan Dasat ini dilakukan kegiatan monitoring dan juga evaluasi. Kita pastikan bahwa program-program ini masih sesuai dalam core program. Jangan-jangan nanti Dasat ini lebih jalan ke ekonomisnya, tidak lagi memperhatikan materi programnya tentang pentingnya penguatan gizi di wilayah seperti itu. Jadi pentingnya monitoring di situ. Itu gambarannya Mbak. Jadi untuk program Dasat ini. Nah, untuk konteks yang saat ini yang sudah berjalan tahun ini itu kan ada program baru BKKBN ini kan sekarang sudah melebur jadi kementerian ya. Nomenklaturnya sudah berubah jadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berkualitas, Pembangunan Keluarga seperti itu. Nah, ada yang namanya program gerakan orang tua asuh cegah stunting dalam bentuk pemberian PMT juga, PMT pada keluarga berisiko stunting. Nah, itu kita libatkan Dasat ini karena pelaksananya yang mengelola makanan itu dari kader-kader Dasat ini, kemudian mereka juga yang melakukan distribusi, pengantaran, juga pemantauan, memastikan bahwa kader-kader Dasat ini memastikan bahwa makanan ini benar-benar masuk ke dalam perut si anak gitu kan, benar-benar dimakan sama anak. Terus kemudian dipantau juga bagaimana tumbuh kembangnya setelah diberikan PMT seperti itu. Dan kita bertanggung jawab dari program ini, ada monitoring evaluasi juga, ada pencatatan pelaporannya, terus juga ada pelaporan kita ke orang tua
apa seperti itu. Mungkin di program lain nanti akan ada secara khusus membahas tentang ini karena menarik sekali ini Mbak untuk pencegahan stunting. Nah, ini program Dasat ini berkolaborasi juga di situ. Seperti itu. Jadi memang harapannya ini kegiatan ini bisa lestari ya, karena kita memerangi stunting ini kayaknya masih PR panjang gitu ya. Jadi harapannya program-program yang sudah berjalan ini masih tetap bisa berlanjut seperti itu. Nah, ini luar biasa nih berarti. Kita bisa belajar banyak hal dari Dasat itu gitu ya. Karena memang di sini apa-apa diajarin gitu, mulai dari cara memasaknya, bagaimanakah kita nanti mau membuka usaha mungkin kalau bisa gitu di situ ya. Dan juga tadi ada pemberdayaan juga. Nah, ini yang paling penting ya, agar masyarakat juga berdaya. Iya, Selain masyarakat benar juga sekali. kader-kadernya begitu ya. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri, manfaatnya itu luar biasa nih. Tapi aku pengen tahu nih, pengen tahu manfaat dari program Dasat bagi masyarakat seperti apa nih Mbak Yanti? Dengan adanya program Dasat ini diharapkan ya semua masyarakat itu tahu tentang pengetahuan tentang gizi. Jadi pemenuhan gizi kepada makanan yang diberikan kepada keluarga. Terus memperbaiki pola makan ya Mbak. Kayak yang tadi Mbak Witri sempat cerita, anakku makannya gampang banget, ternyata hanya dengan nasi sama itu kayak gitu nggih. Tidak memperhatikan gizi yang diberikan kepada si anak kayak gitu nggih. Terus mendorong kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan bahan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Gitu ya. Jadi dimanfaatkan yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Luar biasa ternyata ya. Ini kapan-kapan bisa main gini ya ke teman-teman yang kampung KB. Nah, bantu-bantu di sana kali ya. Tapi ke ini ya, ke Masaran agak jauh ya. Coba ini deket-deket sini aja lah, coba ya. Iya. Luar biasa ini bahasan kita untuk hari ini. Tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk menutup kebersamaan kita hari ini, Rara mohonkan untuk closing statementnya. Yang pertama dari PLT Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Masaran, Mbak Agnes Sawitri Listianing Tias Esos. Monggo silahkan. Seperti mungkin kami sedikit tadi sudah berharap gitu ya. Harapannya yang namanya program Dapur Sehat Atasi Stunting ini tentunya kami berharap sangat besar program ini terus ada dan juga terus dirasakan manfaatnya, karena ini harapannya bisa memiliki kontribusi besar dalam hal penurunan angka stunting. Kemudian juga membantu dalam meningkatkan asupan gizi keluarga yang berisiko stunting tadi seperti itu, dan juga pastinya yang diharapkan tadi bahwa masyarakat itu memiliki pengetahuan yang cukup dan juga pemahaman yang benar gitu dalam hal pemberian gizi dalam keluarga. Karena ternyata bahwa kualitas kesehatan itu juga diturunkan dari meja makan keluarga seperti itu. Jadi harapannya dari program Dasat ini bisa lestari karena kita menguatkan juga keluarga-keluarga yang ada di kita gitu, seperti itu dengan adanya program Dasat ini seperti itu. Dan juga kita harapannya dengan adanya program Dasat ini bisa membangun pula kegotong royongan dan juga kemandirian masyarakat, terutama dalam hal mengoptimalisasi potensi yang ada di lokal seperti itu. Harapannya ini tentunya bisa menjadi penguat program intervensi gizi yang lain. Kan ada program-program yang ada di Posyandu seperti misalnya pemberian PMT 90 hari untuk baduta atau balita seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan intervensi 1000 hari pertama kehidupan yang di situ juga ada pemberian pemenuhan gizi ya dalam bentuk PMT. Nah, ini harapannya program-program ini bisa sinergis berjalan secara konvergensi gitu ya. Itu bersama dengan program Dasat ini seperti itu. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Penyuluh KB Kecamatan Masaran, Mbak Puryanti AMD. Monggo silahkan. Harapan dari adanya program Dasat Dapur Sehat Atasi Stunting itu adalah terciptanya lingkungan yang mendukung pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang baik sehingga angka stunting di Indonesia dapat ditekan secara signifikan. Antara lain yaitu peningkatan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kader lokal, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, pengetahuan ekonomi keluarga melalui usaha sosial, mewujudkan ketahanan gizi di tingkat desa. Karena Dasat bukan hanya tentang makanan tetapi tentang perubahan budaya, kebiasaan dan solidaritas sosial dalam melindungi generasi muda masa depan dari stunting. Luar biasa. Yang harapannya luar biasa dengan adanya Dasat ini. Semoga memang semuanya bisa saling bantu gotong royong begitu ya, untuk terus
melestarikan program ini, terus mengadakan program ini begitu agar semuanya sejahtera bersama, sehat bersama, generasi maju yang bersama, berkualitas di masa mendatang. Nah, itu luar biasa. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir di studio. PLT Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Masaran Mbak Agnes Sawitri Listianing Tias Esos dan Penyuluh KB Kecamatan Masaran Mbak Puryanti AMD. Salam sehat, salam sukses untuk teman-teman penyuluh Kecamatan Masaran. Baik, terima kasih Mbak Rara, sehat-sehat selalu juga ya. Amin, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema Dashat bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Masaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.